Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin memberi informasi kepada teman-teman semua tentang Pancasila. Oke, sebelum ke materinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Muhammad Ali Juan, lalu ada Muhammad Ali dan sama Fadilah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pancasila. Sebagian negara Indonesia pasti tahu apa itu Pancasila atau artinya Pancasila. Pancasila adalah landasan atau ideologi bangsa Indonesia. Dari setiap sila-sila dalam Pancasila, kita itu harus tahu makna dari atau arti dari Pancasila itu sendiri. Makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan, fondasi, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Dan begini dapat disimpulkan penting untuk kita mengetahui dan mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Jadi kita di sini akan membantu teman-teman semuanya untuk memahami fungsi Pancasila. Oke. Nah, poin pertama, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar yang pertama diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Jadi Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin keduanya, pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang di poin kedua ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila bisa berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Oke. Yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya atau bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Poin ketiganya, kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila poin ketiga ini sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap, mental maupun tingkah laku. Sementara kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Jadi Pancasila itu sebagai pembeda dari negara lainnya. Dan Indonesia itu memiliki ideologi Pancasila yang menurut saya itu paling bagus. Oke. Yang keempat, fungsi yang keempat ini ada jiwa bangsa Indonesia. Fungsi ini jadi menjelaskan jiwa bangsa Indonesia Pancasila yang berdasarkan teori von Savigny, yang artinya setiap bangsa Indonesia mempunyai jiwa masing-masing yang disebut dalam Volges, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Yang kelima ada sumber dari segala sumber hukum, yang berarti semuanya itu berkaitan dengan hukum, adalah sebagai sumber segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Nomor 6. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keenam ialah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini menyangkut kesepakatan yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama para pendiri bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI atau biasa disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Yang ketujuh ada falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Fungsi ketujuh ini sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, negara yang kaya akan budaya atau etis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat berpengaruh untuk menjadikan warganya yang makmur dan bermartabat. 8. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ke-8 adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa-jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Nomor 9. Ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ke-9 adalah sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara yang banyak diwarnai oleh berbagai isu saat ini, yaitu salah satunya adalah krisis identitas. Kondisi bangsa Indonesia yang dimana pada saat masa kolonial selalu menempatkan warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan. Para pendiri bangsa berhasil keluar dari rutinitas pandangan hidup bangsanya. Akan tetapi, saat ini diharapkan melalui Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan diri dan pedoman dalam peningkatan kemampuan, terutama dalam pengembangan soft skill dalam menghadapi penalaran dan kontemplasi yang kontemporer. Pancasila juga sebagai dasar negara sudah ditentukan oleh para pendiri bernegara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila saat ini, karena banyak ideologi luar yang muncul, akan tetapi sebenarnya juga tidak akan mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dengan catatan Pancasila akan terus bertahan oleh segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, tantangan di era perkembangan zaman, terutama pada revolusi industri 4.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya berperan sebagai kepribadian bangsa, akan tetapi untuk saat ini mengharuskan bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia yang semakin kuat dengan dibarengi perkembangan teknologi yang pesat dengan acuan industri 4.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila dengan segala tantangannya, dinamikanya di masa globalisasi yang akan terus berkembang di masa depan. Relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri 4.0, karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang. Manusia digantikan oleh teknologi dengan sistem otomasi yang semakin canggih, sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Dan kajian dari kelompok kami dengan tema Pancasila, modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam penyampaian kata-kata. Saya dan teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih.